Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi dengan saya di channel ini. Baik, untuk video kali ini kita akan melihat proses atau aktivitas nelayan yang menangkap ikan menggunakan perahu atau kapal bagang. Dan seperti apa keseruannya, ikuti terus perjalanan atau nonton terus video ini ya. Oke. Jadi seperti inilah persiapan nelayan ini yang akan berangkat menggunakan kapal bagang. Nah, seperti di belakang saya ini, mereka sudah menuju ke kapalnya masing-masing. Ini kita lihat beberapa deretan kapal atau perahu bagang yang berada di Desa Tonyaman ini. Ada sekitar 10 perahu di sini ya. Dan umumnya memang nelayan atau warga di sini berprofesi sebagai nelayan. Oke, kita akan berangkat menuju kapal bagang ya. Jadi kita akan naik perahu ini sampan ya, sampan atau lepa-lepa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sini dibawa. Wow, ini pertama kalinya saya juga naik perahu sampan atau lepa-lepa ini. Sangat menegangkan ya. Ini kita harus perlu keseimbangan khusus ini agar tidak oleng perahunya. Oke. Wow. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Doakan semua teman-teman, semoga hasil tangkapan ikannya hari ini banyak ya. Bismillah. Setelah tadi sempat menegangkan di atas perahu lepa-lepa atau sampan, alhamdulillah kita sudah tiba di atas kapal bagang ini. Jadi seperti inilah persiapan para kru atau awak kapal atau kapal perahu bagang ini. Seperti ini di belakang saya, semuanya sibuk untuk persiapan menuju atau berangkat mencari ikan ya. Ada yang siap mempersiapkan bagian mesing, kemudian ada di bagian menarik jangkar, dan juga di bagian depan. Saat ini saya lagi di atas kapal bagang ini. Ini adalah salah satu kapal penangkap ikan yang khas ya. Banyak bisa dijumpai atau ditemukan di Polewali Mandar ataupun mungkin di daerah-daerah lain juga ya, banyak yang menangkap ikan menggunakan kapal seperti ini. Jadi kapal bagang ini sangat besar ya, luasnya mungkin atau lebarnya mungkin sekitar kurang lebih 10 meter dan panjangnya ada mungkin sekitar 20 meter ke belakang ini. Bisa mungkin dilihat di belakang saya, seluruh awak kapalnya sudah siap-siap untuk berangkat mencari ikan. Ini bagian belakang buritan, sementara di bagian haluan kapal atau di depan ini seperti ini.
Oke, lumayan kapalnya lumayan besar. Ini seperti ini mungkin dilihat. Jadi pada video kali ini saya akan coba melihat proses penangkapan ikan menggunakan kapal bagang. Jadi teman-teman, biasanya untuk nelayan yang menggunakan kapal bagang seperti ini, mereka biasa berangkat sekitar pukul 3 atau 4 sore menuju ke tempat pencarian ikan. Jadi perlahan-lahan ini kapal sudah mau berangkat dan mesin sudah dinyalakan ini. Seperti di belakang saya kita lihat kapal ini sudah perlahan-lahan bergerak atau meninggalkan daratan Tonyaman. Ini arahnya menuju ke wilayah perairan arah timur. Tadi saya tanya sama awaknya, katanya itu sudah masuk wilayah perairan Kabupaten Pinrang, sekitar wilayah perairan Pajalele. Ya, jadi biasanya kapalnya akan berangkat mencari ikan itu sekitar mungkin ada 5 mil ya dari sini, dari perairan atau daratan Tonyamang. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat di belakang saya. Ini awaknya sudah banyak yang bekerja ya, di depan menarik jangkar. Nah, kemudian di belakang, bagian belakang ini bagian kemudi. Kapten ini ya, kapten kapal sudah artinya menambah gas sedikit atau laju kapalnya. Kita lihat di belakang, perlahan-lahan kapalnya sudah berangkat, dan mohon doanya juga, mudah-mudahan tangkapan ikan hari ini ya lumayan melimpah atau lebih banyak. Oke, saya bisa lihat aktivitas inilah. Saya coba jalan-jalan ya. Nah, bisa dilihat seperti inilah aktivitas di atas kapal perahu nelayan kapal bagang. Ini masih lajunya masih pelan-pelan karena baru saja lepas dari daratan Tonyaman. Nanti pada saat sudah agak-agak jauh ini, mungkin kecepatannya mungkin ditambah lagi. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi ini baru pertama kali saya juga ini ikut mencari ikan atau menangkap ikan menggunakan kapal bagang ini. Jadi seperti apa keseruannya, ikuti terus ya video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bantu share atau bagikan videonya. Jadi setelah kapalnya berjalan sekitar 10 menit, nah seperti inilah kondisi atau suasana di atas kapal perahu bagang ini. Ini adalah nahkodanya yang namanya Bapak Rega. Kemudian ini adalah awak kapal yang lain, mereka pada bersantai.
Jadi selama perjalanan menuju ke tempat pencarian ikan, dari atas kapal ini kita dapat melihat sejumlah perahu-perahu nelayan ataupun perahu ojek perahu ya, atau perahu taksi yang sedang melintas. Ini mereka mengantar penumpang menuju ke Pulau Batoa. Nah, ini Pulau Batoa. Pulau Batoa yang ini merupakan atau jalur lalu lintas perlintasan kapal. Jadi jalur ini sering dilalui kapal-kapal bagang ataupun nelayan lainnya yang akan mencari ikan. Jadi ini jalur perlintasan ini diapit oleh dua pulau, yakni Pulau Batoa dan Pulau Deadea yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah Pulau Deadea yang mengapit jalur perlintasan kapal ini. Pulau ini berada juga atau berada di tengah-tengah dekat dari daratan Desa Tonyaman. Jadi Pulau Deadea ini antara daratan Desa Tonyaman dan Pulau Batoa. Biasanya pulau ini dijadikan atau ditempati oleh para nelayan pada saat mereka sedang beristirahat mencari ikan di laut. Ini kita bisa lihat sejumlah perahu-perahu nelayan sekitar yang sedang beraktivitas mencari ikan di laut. Dan ini adalah Pulau Pasir Putih atau Gusung Teraja. Ini merupakan salah satu destinasi objek wisata yang ada di Polewali Mandar. Biasanya hari-hari libur atau hari tertentu banyak wisatawan yang datang di pulau ini. Ini kita sudah berada di sekitar perairan atau Pulau Pasir Putih. Dan kapal terus masih bergerak menuju ke arah Kabupaten Pinerang. Ini tampak dari depan, kita lihat seperti apa kecepatan kapalnya. Ini lumayan laju lah menuju tempat pencarian ikan.
Oke teman-teman, jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam lebih ini, kita kapal ini akhirnya tiba di titik yang dituju. Jadi ini perlahan-lahan di belakang ini nahkodanya mundurkan gas atau mengurangi kecepatan kapal. Nah, ini sambil melihat titik-titik yang akan ditempati untuk berlabuh. Jadi biasanya itu ada tanda-tanda khusus seperti semacam pelampung yang dijadikan tempat atau patokan untuk berlabuh kapal ini. Ini biasanya ada benda-benda terapung seperti pelampung ataupun semacam rompong yang biasanya menjadi tempat persinggahan kapal ini. Jadi bisa dilihat atau didengar mungkin suara mesinnya perlahan-lahan semakin dikendorkan, dan semua biasanya kalau seperti ini semuanya awak kapalnya siap di belakang maupun di depan untuk membuang jangkar sebagai persiapan untuk tempat berlabuh kapal bagangnya. Seperti ini biasanya jika kapalnya akan bermanuver atau berbelok ke kanan, seluruh awak kapal atau perahu bagang ini akan memberikan beban yang berat juga ke arah kanan. Seperti ini mereka seluruhnya berada di sisi kanan atau sayap kapal ini. Seperti ini kita lihat. Jadi ini untuk memudahkan nahkoda memberikan atau bermanuver ya. Jadi mereka memberi beban sehingga memudahkan nahkoda untuk melakukan manuver ataupun berbelok arah. Misalnya berarah ke kanan, mereka harus memberi beban yang berat juga ke sebelah kanan. Seperti ini.
Baik, dan setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam, alhamdulillah akhirnya kita tiba di tempat tujuan. Dan di sini jaraknya kurang lebih mungkin sekitar ada 5 mil ya dari desa atau daratan Tonyaman. Dan kita sudah nahkodanya tadi sudah memilih tempat yang akan dituju dan kapal ini telah berlabuh, jangkarnya juga sudah diturunkan dan kita akan menunggu sambil menurunkan jaringnya ke laut.
baik, jadi setelah tadi jaring diturunkan pada kedalaman sekitar kurang lebih 30 hingga 40 meter. Nah, sekarang seluruh awak kapal ini bertugas kembali menyalakan lampu-lampu kapal Bagang ini. Nah, seperti ini kita lihat di belakang saya ini cahayanya cukup terang benderang. Mungkin mata balon atau lampunya nih ada sekitar, kalau saya perhatikan atau saya hitung-hitung ini kurang lebih ada sekitar 60 buah mata lampu. Dan cahaya di sini sangat terang benderang seperti ini di sekeliling dan di belakang saya ini. Kita lihat, mungkin bisa dilihat seperti ini, sangat terang karena memang lampunya lampu menggunakan balon atau lampu yang sangat berdaya besar ya. Rata-rata saya lihat ini kurang lebih daya-daya 50 watt. Nah, seperti ini cahayanya cukup sangat terang, jadi sehingga cahaya inilah yang menarik ikan untuk berkumpul di sini. Jadi nanti pada saat mereka berkumpul, kemudian jaringnya ditarik naik, dan sehingga seperti itulah proses menangkap ikan menggunakan jaring dan kapal Bagang ini. Nah, ini sekitar saat sekarang ini sekitar pukul 18.30 atau setelah kurang lebih habis salat maghrib ini. Di sini kita berada di wilayah perairan Kajuangin, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, lumayan jauh lah dari Desa Tonyaman, karena tadi kita menempuh perjalanan ini kurang lebih 1 jam 30 menit untuk tiba di tempat ini. Dan lumayan asik juga ini untuk ikut bersama para nelayan ini yang mencari ikan menggunakan kapal nelayan, kapal Bagang maksud saya. Jadi teman-teman, kita istirahat sejenak dulu setelah jaring tadi diturunkan. Mungkin pada jam-jam atau waktu-waktu tertentu nanti setelah ikannya berkumpul di bawah, jaringnya kembali akan ditarik naik ke atas. Oke. Dan ya, hampir saya lupa ya bahwa sekarang kapal Bagang sekarang dengan yang dulu sangat berbeda. Sekarang lebih dimudahkan dengan teknologi atau alat, karena untuk menarik dan menurunkan jaring ini sudah menggunakan mesin hidrolik ya. Jadi berbeda pada saat zaman dulu itu menggunakan ini manual, kayu masih diputar yang seperti itu, masih menggunakan tenaga manusia. Jadi sekarang menggunakan tenaga mesin. Mau pancing ya? Jadi setelah tadi jaringnya diturunkan, seluruh awak kapal kemudian kembali bersantai. Jadi mereka ada yang beraktivitas memancing, ada yang lagi sholat, ada juga yang lagi main game atau bermain HP sambil mengisi waktu mereka untuk menunggu saat jaring kembali dinaikkan atau ditarik. Kemudian ada juga yang bertugas memasak.
Nah, ini biasanya menu-menu di sini yang sangat sederhana. Biasanya mereka hanya makan atau merebus mie instan lalu dimakan secara bersama-sama. Meski lauknya sangat sederhana, namun rasanya jika menyantap makanan di tengah laut seperti ini sangat nikmatnya luar biasa sekali ya. Jadi untuk malam hari ini sekitar kurang lebih ini pukul hampir jam 10 ya. Ya, kurang lebih sekitar jam 10 malam. Nah, ini nahkodanya sudah mulai mengecek kondisi lampu dan melihat-lihat situasi apakah sudah ada ikan yang berada di bawah atau berada di dekat kapal ini. Nah, ini biasanya nahkoda yang memegang kendali ini, melihat-lihat kondisinya sambil satu persatu ini lampu mulai dipadamkan secara perlahan-lahan ya, tapi tidak langsung sekalian atau sekaligus dimatikan. Ini satu persatu kemudian dimatikan lampunya. Kita lihat ini hanya ada tersisa 4 buah balon, mata balon ya. Nah, ini jadi ini sambil masih terus menunggu mungkin sekitar 20 sampai 30 menit seperti ini. Jadi fungsi atau maksud dari tujuan lampu dimatikan ini agar ikan-ikan yang telah berkumpul di bawah sinaran lampu tadi atau di dalam jaring ini tidak keluar daripada jaring ini tersebut. Jadi untuk tetap agar ikannya tetap berkumpul di bawah lampu tadi. Nah, ini perlahan-lahan lampunya diredupkan dan hanya ada tersisa satu buah lampu yang sangat cahayanya sangat redup. Ini berfungsi agar ikan-ikan tidak melihat jaring yang akan ditarik nanti sehingga ikannya tidak lari. Nah, seperti ini bisa dilihat mungkin hanya satu balon atau mata lampu, itu pun cahaya sangat redup.
Nah, pada saat eh, jaring perlahan-lahan dinaikkan, nah lampu kembali semua akan dinyalakan. Lampu-lampu ini kembali akan dinyalakan. Nah, ini menandakan bahwa jaring telah diangkat naik seperti ini, dan seluruh awak kapalnya ini bersiap atau bekerja menarik jaring. Ini jaringnya sudah ditarik ke atas sambil mereka menarik untuk mengumpulkan ikan-ikan di dalam satu titik. Kita bisa lihat ikan-ikannya, ikan terinya ini sudah mulai terlihat satu persatu, tapi kita tidak dapat secara atau sekaligus melihat langsung bahwa ikannya terus terkumpul, karena ini masih di apa ya, masih jaringnya masih diangkat untuk dikumpulkan. Nah, ini seluruh awak kapalnya masih terus bekerja menarik atau untuk mengumpulkan ikan-ikannya ke dalam satu titik. Nah, inilah ikan-ikan teri. Ikan-ikan terinya sudah kelihatan banyak karena sudah terkumpul dalam satu titik. Kita lihat ini dikumpulkan, dan saya juga melihat ada beberapa jenis-jenis ikan lainnya selain ikan teri yang ada di sini ya. Alhamdulillah untuk tangkapan atau pengangkatan jaring untuk yang pertama ini, alhamdulillah hasilnya lumayan banyak.
Kita lihat ikan teri. Ikan teri paling banyak di sini. Kemudian ada juga saya lihat ikan-ikan jenis ikan lainnya ini seperti ikan lajur. Lajur atau layur, bahasa Mandarnya menyebut layur. Ada juga jenis-jenis ikan banjar, lajang, dan ikan putih, ikan cepak. Nah ini, wow, hasilnya alhamdulillah. Nah kelihatan kan ini sangat segar ikannya, masih hidup. Ikan apa baju hitam? Ada ya? Kemudian ada juga ini ada dua jenis ikan yang dilepas kembali ke lautan karena ini tidak diambil oleh nelayan. Ini konon katanya ikannya ikan yang tidak bisa dikonsumsi atau diambil. Menurut kepercayaan nelayan ini tidak bisa diambil, harus dilepas kembali ke lautan.
Nah, setelah semua ikannya terangkat dari jaring, kembali tugas para awak kapal tadi ini memilah atau memilih-milih ikan jenisnya ya, dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Nah, ini ada ikan banjar dan lajang, sangat segar, ini baru diangkat dari dalam jaring. Baik, setelah semuanya dimasukkan ke dalam gabus, lalu diberi pecahan atau es batu agar ikannya tetap suhunya tetap terjaga dan tetap segar ya. Nah, setelah ikannya dimasukkan ke dalam gabus, kembali ini para awak kapal ini mau menurunkan kembali jaringnya ke bawah laut. Nah, seperti langkah yang pertama tadi, mereka menurunkan jaringnya sambil menunggu kembali ikan berkumpul, lalu ditarik lagi kembali ke atas ya.
teman-teman, saat ini sekarang sudah pukul 5 subuh. Jadi sekarang ini lagi penarikan terakhir ya, pengangkatan jaring yang terakhir ini sebelum matahari terbit. Jadi setelah 2 kali tadi jaringnya diangkat, nah ini yang terakhir kalinya. Jadi ada selama mencari ikan di laut ini, seluruh awak kapal ini ada 3 kali penarikan jaring. Itu biasanya mulai pukul 10 malam, jam 1 malam atau dini hari, dan terakhir ini jam 5 subuh. Jadi ini adalah pengangkatan jaring yang terakhir sebelum matahari terbit dan sebelum awak kapal ini kembali ke daratan. Jadi seperti apa yang pengangkatan jaring yang terakhir ini, ikuti terus dan semoga hasilnya lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Jadi setelah mengangkat jaring atau pengangkatan jaring yang terakhir tadi ini, dan setelah ikannya dipilih dan dibersihkan, akhirnya sekarang seluruh awak kapal ini, kapal Bagang ini akhirnya bisa kembali lagi ke daratan setelah semalaman mencari ikan di wilayah perairan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah hasil tangkapan hari ini atau di malam hari ini, alhamdulillah kurang lebih mungkin ada sekitar 7 box gabus ya. Itu jenisnya ikan teri atau ikan lure. Kemudian ada juga ikan-ikan yang lain jenisnya, tapi jumlahnya sangat tidak terlalu banyak dibanding ikan teri. Dan kita sudah bergerak kembali ke daratan Tonyaman. Dan semoga kita bisa kembali dengan selamat tiba di desa Tonyaman. Oke teman-teman. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya teman-teman. Alhamdulillah, dan setelah kita mengikuti semalaman hampir kurang lebih 12 jam lah, kita ikut dengan kapal Bagang ini untuk mencari ikan. Alhamdulillah mendapatkan hasil tangkapan, dan kita sekarang balik kanan ke daratan desa Tonyaman. Nah ini kapalnya sudah perlahan-lahan mulai bergerak meninggalkan lokasi tempat pencarian ikan ya. Lokasinya itu ada di wilayah
sekitaran Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah juga cuaca sejak semalam ini sangat bersahabat. Tidak ada hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi juga aman, alhamdulillah. Karena ini juga saya mengikuti informasi atau ya informasi dari Badan Meteorologi Geofisika BMKG macam ini. Jadi alhamdulillah setelah semalam kita balik kanan sekarang ke Tonyaman. Dan alhamdulillah juga ini hasil tangkapan pada tadi malam ini luar biasa ya. Ada sebanyak 6 sampai 7 box gabus ikan. Itu ikan-ikannya ikan paling banyak di masih ikan teri atau warga lokal menyebutnya ikan lure. Nah, kemudian ada juga beberapa ikan-ikan lainnya, jenis ikan lainnya seperti banjar, lajang, dan ikan lajur. Ada juga beberapa cumi. Oke teman-teman, ini perlahan-lahan kapalnya atau kapal perahu bagangnya sudah tancap gas kembali ke markasnya di Desa Tonyaman. Oke, mudah-mudahan kita bisa selamat tiba dengan selamat di daratan Tonyaman. Ya, jangan lupa tetap ikuti video ini hingga tuntas. Oke. Nah, setelah sampai di daratan Desa Tonyaman, seluruh hasil tangkapan tadi, hasil tangkapan nelayan ini kemudian diangkut ke daratan untuk dijual kepada para pengepul. Kita lihat ini seluruh ikan-ikan hasil tangkapan tadi diangkut menggunakan sampan atau lepa-lepa ke daratan. Ini lalu dijual kepada pengepul ikan yang ada di daerah ini.
teman-teman, nah demikian video kali ini yang membahas tentang cara menangkap ikan menggunakan kapal atau perahu bagang. Dan jangan lupa tetap nonton video yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.